1950-an adalah masa paling dinamis dalam sejarah politik Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun saja, 4 kabinet berganti, yaitu Kabinet Nasir, Sukiman, Wilopo, dan Ali Sastro Amijojo I. Setiap kabinet menghadapi tantangan berbeda, mulai dari konsolidasi negara, konflik internal, hingga diplomasi internasional. Video ini akan membahas bagaimana kabinet-kabinet tersebut berperan membentuk arah politik Indonesia. Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus tahun 1950, Muhammad Nasir menjadi Perdana Menteri pertama di bawah sistem parlementer dengan kabinet bernama Kabinet Nasir. Kabinet Nasir menghadapi tugas berat, yaitu menyatukan daerah, mengatasi ketegangan antara pusat dan daerah, serta memperjuangkan Irian Barat dalam diplomasi internasional. Meskipun dikenal moderat dan memiliki visi demokrasi yang jelas, kabinet ini jatuh pada April tahun 1951 setelah PNI mengajukan mosi tidak percaya. Kejatuhan Nasir ini menjadi contoh pertama dari betapa rapuhnya sistem multipartai di Indonesia kala itu. Setelah jatuhnya Kabinet Nasir, Sukiman Wirjo Sanjojo memimpin kabinet baru dengan nama Kabinet Sukiman. Fokus awal kabinet ini adalah keamanan dalam negeri, termasuk penanganan gerakan separatis di beberapa daerah. Namun, kebijakan luar negeri justru menjadi sumber kritis pada Kabinet Sukiman ini, di mana adanya penandatanganan Mutual Security Act dengan Amerika Serikat yang dianggap bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, di mana kebijakan ini menghasilkan kritik keras dari berbagai partai di parlemen yang akhirnya membuat Kabinet Sukiman kehilangan dukungan politik dan jatuh pada bulan Februari tahun 1952. Kemudian, Kabinet Wilopo mencoba memulihkan stabilitas dengan pendekatan administratif dan ekonomi. Namun, masa pemerintahannya justru ditandai oleh ketegangan sipil dan militer, di mana peristiwa 17 Oktober tahun 1952 ketika sekelompok perwira menuntut pembubaran parlemen yang menunjukkan retaknya hubungan tentara dan pemerintah sipil. Negeri Belanda itu berabad-abad memegang kekuasaan di tanah air kita ini, sehingga mempertunjukkan suatu keganjilan karena kecilnya tanah air itu, sedangkan yang dikuasai suatu daerah yang maha luas, Indonesia ini. Lebih ganjil lagi ternyata dengan petahnya perang dunia yang kedua ini, karena kekuasaan yang berabad-abad memegang daerah kita yang maha luas ini dengan sekejap mata bisa disapu oleh suatu kekuasaan lain. Selain itu, sengketa tanah di Sumatera Timur memicu konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan, di mana serangkaian masalah ini melemahkan posisi Kabinet Wilopo, hingga akhirnya Kabinet Wilopo ini mengundurkan diri pada Juni tahun 1953. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Kemudian, Kabinet Ali I membawa angin baru dalam diplomasi Indonesia. Pada masa inilah, persiapan konferensi Asia Afrika dilakukan, sebuah peristiwa monumental yang mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Di bidang ekonomi, kabinet ini mengusung kebijakan nasionalisasi dan meningkatkan kontrol terhadap perusahaan asing. Namun, masalah keamanan daerah dan persaingan antar partai tetap menjadi hambatan besar. Hingga akhirnya, setelah berlangsung 2 tahun, Presiden Soekarno membubarkan kabinet ini pada Juli tahun 1955. Keempat kabinet ini menggambarkan betapa kompleksnya dinamika politik Indonesia pada awal tahun 1950-an. Seringnya kabinet mengalami jatuh dan bangun, mencerminkan sistem multipartai yang sulit menemukan titik stabil. Namun, meskipun demikian, masa ini tentunya memberikan Indonesia fondasi penting dalam membangun kedaulatan, diplomasi, dan identitas politik nasional.